pelaksanaan asesmen nasional. Nah, pendataan itu adalah proses pengolahan data calon peserta asesmen nasional sampai dengan waktu yang ditetapkan. Proses yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan meliputi data satuan pendidikan, biodata, dan data sosial ekonomi calon peserta asesmen nasional. Kalau yang kemarin sudah terbiasa di pendataan ini bukan hal yang baru gitu ya. Jadi bukan hal yang baru. Tapi hanya teknisnya saja yang mungkin agak berbeda. Kita lanjutkan. Pendataan calon peserta AN asesmen nasional dimaksudkan untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. Nah ini data satuan pendidikan kita singkat SP dan peserta didik disingkat PD. Satuan pendidikan merupakan populasi dari seluruh jenjang dan memiliki NPSN yang valid. Saya kira ini sudah semua. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik di tingkat kelas menengah. Pada peserta didik menggunakan data Dapodik dan EMIS. Data peserta didik diimpor dari laman PD Data Kemdikbud.go.id. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi nanti muaranya gitu ya. Oh ya, sebelum ke muara itu ada PD Data Kemdikbud.go.id. Itu kalau di UN dulu kayak apa ya? Kayak PDUN gitu ya. Jadi seperti PDUN-nya. Jadi seperti PDUN-nya. Tapi nanti bedanya kalau PDUN kemudian kita download file EZ kemudian uploadkan gitu ya. Yang sekarang tidak ada download sama upload. Tidak ada download sama upload, tinggal tarik tadi. Tinggal tarik saja gitu ya. Metode pendaftaran diubah dari unduh-unggah menjadi tarik data antar server biodata. Dari hasil verval peserta didik NISN valid. Jadi tetap akan melalui yang namanya verval PD. Oke, kita lanjutkan. Penarikan data dilakukan oleh satuan pendidikan, dinas kabupaten, dinas provinsi. Peserta didik kelas menengah didaftarkan seluruhnya pada laman pendataan AN. Jadi di sini ada kata-kata seluruhnya. Jadi walaupun hanya nanti kalau MTS maksimal 45, tapi jenengan itu diminta untuk mendaftarkan seluruhnya. 45 itu nanti dipilih oleh sistem. Peserta didik kelas menengah mengikuti AKM dilakukan sampling bersatuan pendidikan di laman pendataan AN. Nggak usah menggunakan SKS, nggak usah. Data dilakukan proses validasi kelengkapan saat proses tarik data. Ya, jadi sekarang posisinya Bapak Ibu dari EMIS itu data sudah mengalir ke verval PD. Memang ada yang agak aneh tentang apa? Kelas. Jadi kelas 7 kita yang didaftarkan di EMIS sama verval PD masih terdeteksi sebagai kelas 6. Itu bagaimana? Tunggu info selanjutnya. Masih belum ada jawaban itu, jadi tunggu info selanjutnya. Memang Bapak Ibu, waktu saya di Surabaya kemarin, pihak Pusmenjar, Pak Dodi dari Pusmenjar, itu menyampaikan bahwa kita masih belum bisa ngomong tentang datanya Kemenak. Karena data Kemenak baru dialirkan kemarin atau tadi malam ke verval PD. Jadi untuk data Kemenak itu seperti apa? Kemarin waktu di Surabaya belum menyampaikan apa-apa. Jadi karena belum dialirkan. Pihak Kemenak masa Mas Denis ya. Pihak Kemenak itu sudah dihubungi oleh pihak Pusmenjar untuk segera mengalirkan datanya supaya bisa kita arek itu tadi. Tapi pihak Kemenak menyampaikan masih sibuk dengan akhir tahun proses pencairan e-konsep. Tuh, jadi
Pusmenjar, orang Pusmenjar kemarin nyampaikannya itu. Jadi nunggu dari pihak pemenang mengalirkan datanya dari emisnya gitu ya maksudnya ya. Nah itu, jadi sekarang prosesnya sudah itu, apakah sudah sampai ke server integrasi PD data? Masih belum. Terakhir saya cek masih belum. Ya mudah-mudahan hari ini atau besok lah. Semoga hari Rabu kita bisa penuhi. Kalau belum gimana? Ya kita berdoa. Begitu selanjutnya. Nah jadi itu Bapak Ibu. Nah sekarang yang jenengan bisa lakukan apa? Yang bisa dilakukan sekarang adalah memperbaiki data di emis sama di perpal PD. Sambil diunggah-unggah gitu ya, di mana? Di PD data kemdikbud.id. Kalau sudah ada di PD data, jenengan sudah bisa langsung tarik lewat bio SMP. Sudah buka ya bio SMP ya. Jadi bio SMP-nya dibuka menggunakan username password. Ada yang belum bisa masuk? Itu masih password default ya. Jadi artinya nggak terbayang-bayang dengan password sebelumnya. Nanti jenengan masuk ke bio SMP-nya, kemudian diminta memasukkan password baru. Silakan lengkapi dulu datanya. Kemudian di emis dilengkapi, diperbaiki, perpal PD-nya juga supaya SN-nya tidak bermasalah atau paling. Jadi nanti paling. Oke, jadi ini peserta asesmen nasional MI yang seperti saya sampaikan tadi itu ada kelas 4 sekarang karena nanti ujiannya masih bulan Agustus. Kalau MTS kelas 8 yang sekarang ini. Kalau kalian itu kelas 11. Beda dengan Ula Wusto sama Mulia. Kalau Ula Wusto sama Mulia itu di akhir jenjang. Kalau kita kan di tengah-tengah ya. Jadi kelas 8. Nah, ini Bapak Ibu, biodata peserta didik yang wajib valid itu yang berwarna merah. Yang wajib valid itu yang berwarna merah. Karena ini penentuannya di bio SMP-nya itu. Yang pertama nama jelas, tempat dan tanggal lahir, NI, SN itu juga harus valid. Jenis kelamin itu juga wajib valid. Kemarin di emis diperintahkan untuk jenis kelamin dirubah menjadi apa? 1, 2. Ini mohon sudah dilakukan itu. Jadi jenis kelamin di emis dirubah menjadi 1, 2. Jangan 3, 4. Kemudian kelas paralel, rombelnya juga harus valid. Oke, di emis jangan lupa dilihat, kemudian yang salah diperbaiki. Jenis ketunaan kalau ada silakan diisi. Kemudian kompetensi keahlian SMK nggak perlu. Jadi yang warna merah ini dipesankan yang wajib valid, harus valid. Nah, untuk biodata peserta didik untuk ekonomi sosial yang dibutuhkan, nah ini dibutuhkan ini untuk survei. Ini adalah data apa namanya, baseline-nya survei karakter. Jadi sebelum survei karakter itu maunya pusat itu sudah tahu dulu tentang ini. Pengennya itu jenis tinggalnya, alat transportasinya, anak keberapa, layak PIP atau enggak, jenjang pendidikan ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah, dan lain sebagainya itu diminta untuk dilengkapi sebagai data ekonomi sosial. Karena ini data dasar yang diperlukan untuk survei karakternya nanti. Nah, untuk mekanisme pendataan, pengelola pendataan AN
melakukan verifikasi pemutarian data satuan pendidikan, sudah ini. Kemudian data calon peserta AN berasal dari peserta didik madrasah di aplikasi EMIS. Oke. Data calon peserta AN seluruhnya tingkat menengah dari peserta didik madrasah sebagaimana tercantum pada laman PD Data Kemdikbud.go.id. Perbaikan data PD melalui verbal PD, yaitu nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan NI, SN. Melalui EMIS, kurikulum, program studi, kode peserta jenjang sebelumnya, agama, jenis kebutuhan khusus. Jadi itu yang harus kalau misalkan dilakukan perbaikan. Kalau melalui verbal PD itu perbaikannya itu mulai dari nama, jenis kelamin, dan sampai NSN-nya. Kemudian kalau EMIS-nya itu mulai dari kurikulumnya, agama, jenis kebutuhan khusus. Jadi itu yang harus dilakukan perbaikan kalau misalkan ada. Proses sampling dilakukan secara acak oleh sistem pada laman pendataan AN atau bio SMP dengan proporsi jumlah siswa per program studi kalau SMA dan rombel. Jadi rombel itu pengaruh. Jadi di sini dijelaskan bahwa proporsinya itu berdasarkan jumlah siswa per rombel. Jadi kayaknya rombelnya itu akan diambil rata setiap rombel yang ada di dalam PD Data nanti. Setelah proses sampling dilakukan, akses satuan pendidikan untuk tarik data ditutup. Jadi setelah adanya proses sampling, maka tarik data akan ditutup. Jumlah peserta SMP atau MTS sejumlah 45 dan 5 peserta cadangan. Untuk SD 30 peserta yang tadi ini. Bila peserta didik kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan, maka seluruh peserta didik yang didaftarkan akan diikutkan tanpa ada cadangan. Jadi kalau misalkan pas gitu ya, siswanya 45 atau 40, ya sudah berarti semuanya jadi peserta AN tanpa adanya cadangan. Nah ini prosesnya dari EMIS, verifikasi validasi, kemudian sampai di PD Data. Jadi di PD Data itu sudah lengkap mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, nama orang tua, jenis kelamin, NSN, kemudian baru diverifikasi validasi data ke bio AN-nya, tarik data. Nanti yang ditarik lengkap mulai dari nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, jenis kelamin, NSN, ke bio AN-nya. Nah nanti di bio AN akan diadakan generate sampling, kemudian dikeluarkan DNS, generate nomor peserta, kemudian baru yang terakhir adalah DNT-nya. Jadi itu proses datanya. Dari mulai EMIS, kemudian verbal PD, kemudian PD Data Kemdikbud, kemudian ke bio SMP. Ini alur prosesnya nggak perlu. Untuk alur prosesnya, ini proses secara ini ya, sampai ke DNT, bahwa satuan pendidikan memutakhirkan data peserta pada sistem EMIS dan verbal PD. Kemudian kota, kabupaten atau cabang dinas itu menarik data peserta didik semua satuan pendidikan dari laman pendataan AN. Setelah itu kota, kabupaten, cabang dinas pendidikan melakukan proses sampling seluruh satuan pendidikan. Jadi yang melakukan proses sampling itu adalah
pihak provinsi dan bank dinas, kemudian mencetak DNS untuk diberikan ke satuan pendidikan agar melakukan verifikasi. Sampai kemudian artinya didistribusikan adalah DNT setelah adanya penomoran peserta AN. Untuk penomorannya seperti ini. Jadi ini mekanisme pendataan untuk penomoran peserta. Ini yang dilakukan oleh pihak Diknas gitu ya. Jadi mirip dengan ujian nasional. Untuk tugas dan tanggung jawab pengelola pendataan, yang pertama memutakhirkan data satuan pendidikan dan peserta didiknya secara online sesuai prosedur EMIS dan Verval PD. Kemudian memeriksa kembali biodata hasil tarik dan peserta didik pada laman pendataan AN atau BioSMP. Kemudian menerima lembar DNS, kemudian untuk diverifikasi dan dimutakhirkan. Kemudian menarik kembali data peserta didik. Jadi setelah DNS itu, kemudian diverifikasi dan tarik kembali. Kemudian menyerahkan data hasil DNS yang sudah disahkan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan atau cabang Dinas Pendidikan. Kemudian setelah itu menerima DNT. Yang terakhir mengelola data AN untuk keperluan AN. Ini time schedule-nya untuk proses pendataan 30 Desember itu yang seperti sudah saya sampaikan, ini jadwalnya pusat, itu proses import data selesai sampai tanggal 30 akhir Desember. Kemudian tanggal 15 Januari itu cetak DNS, 31 Januari itu sudah cetak DNT, 15 Februari itu adalah pemeliharaan data, kemudian 16 Februari itu penerimaan amplop. Nah, Bapak Ibu, nanti bagi yang kemarin tidak sempat ikut simulasi, nanti masih ada gladi bersih pelaksanaan AN yang biasanya dilaksanakan 1 minggu paling tidak ya sebelum pelaksanaan AN. Jadi ada gladi bersihnya. Ini alamatnya yang biosmp.kemdikbud.go.id. Tampilannya seperti ini. Menggunakan username sama password default dulu ya. Yang pertama PJTR 0527, kemudian NUS. Jangan lupa NUS-nya adalah berapa digit? 4 digit. Yang dulu itu masih 3 digit dijadikan 4 digit. Kemudian setelah itu untuk passwordnya itu tetap PJTR 0527, nomor NUS ditambahin P di belakangnya, P besar. Setelah itu akan keluar seperti ini, ubah data pengguna, itu kan ya. Jadi ubah data pengguna, kemudian jenengan lengkapi, kemudian ganti passwordnya. Setelah ganti passwordnya, nanti bisa login lagi, kemudian masuk ke dashboard laman pendataan AN. Nanti di laman pendataan AN, di sini ada mulai dari data madrasahnya, mohon dicek, diganti. Kalau misalkan kepala madrasahnya sudah diganti gitu ya. Jadi dengan dilengkapi lah data satuan pendidikannya diganti, dicocokkan dengan sekarang. Kemudian baru setelah itu masuk ke pendataan. Di pendataan itu nanti akan ada menu paling atas kiri itu, di atas kiri itu tarik. Jadi ada tarik sis. Jadi sekarang jenengan yang bisa lakukan sambil
sambil menunggu data dialirkan dari Perval PD ke PD data. Itu adalah data yang ada di EMIS, silahkan dicek kembali semua. Jadi artinya jangan saya karena 45 saya tak cek 45 anak, enggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi semuanya, semua siswa yang ada dilengkapi, yang masih salah dibetulkan, kemudian cek di Perval PD-nya, di residunya masih ada yang bermasalah apa tidak, kemudian dilengkapi, diselesaikan. Biasanya yang paling sering apa itu? NIK gitu ya, NISN-nya juga. Silakan dilengkapi. Tutorial dari data. Di kabupaten untuk MTS kita bertiga yang dimintai bantuan untuk pendataan ini, saya sendiri, kemudian Cakmu di Itihad, kemudian Mas Awal. Jadi bertiga ini misalkan dengan ada masalah, ada siswa yang belum masuk, monggo segera melaporkan ke kami. Secara provinsi kita akan berakhir tanggal 20. Jadi mudah-mudahan, saya takutnya di Kemenang Pusat itu tahunnya tanggal 30 tahunnya gitu ya. Sehingga datanya nggak dibuka-buka ke PD datanya. Ya, mudah-mudahan segera, karena di terakhir pagi tadi dicoba tarik data itu masih data belum mengalir kemana, ke server integrasi. Server integrasinya ya di PD data gitu. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo. Monggo. Oh, keluhan gitu mau disampaikan undang-undangnya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab, kan Pak saya.